Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansyah dengan nomor stambuk A421211025. Di sini saya akan membuat konten tentang masalah-masalah belajar dan pembelajaran. Simak videonya berikut ini. Pengertian masalah belajar. Banyak ahli mengemukakan pengertian masalah. Yang pertama, ada yang melihat masalah sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Yang kedua, ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang. Dan yang ketiga, ada pula yang mengartikan sebagai suatu hal yang tidak mengenakan. Menurut Prayitno 1985, mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain. Sedangkan menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar dapat didefinisikan. Belajar ialah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Belajar adalah proses perubahan pengetahuan dan perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Pengalaman ini terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Menurut Anita Wellford 1995, menurut Gary dan Kingsley pada tahun 1970, belajar adalah proses tingkah laku dalam arti luas ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Sedangkan menurut Gagne pada tahun 1984 bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalamannya. Dari definisi masalah dan belajar, maka masalah belajar dapat diartikan atau didefinisikan sebagai berikut. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu itu dapat berkenan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan, dan dapat juga berkenan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh siswa-siswa yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa siswa-siswa yang memiliki kemampuan di atas rata normal, pandai atau cerdas. Faktor internal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa antara lain: yang pertama adalah kemampuan intelektual, motivasi, kesehatan, sikap, minat. Faktor internal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa antara lain kemampuan intelektual, motivasi, kesehatan, sikap, minat. Sedangkan faktor eksternal yang dapat menyebabkan kesulitan belajar bagi siswa berupa guru, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang termasuk jenis kesulitan belajar atau slow learner, kesulitan membaca atau disleksia, kesulitan menulis atau dysgrafia, kesulitan berhitung atau matematis, diskalkulia. Penyebab kesulitan belajar secara umum, terdapat banyak penyebab yang membuat siswa mengalami kesulitan dalam belajar. Berikut ini beberapa penyebab umum seorang siswa mengalami masalah dalam kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, tidak sempurnanya fungsi otak.
Yang kedua, faktor genetika. Yang ketiga, kelahiran prematur. Yang keempat, pola asuh yang tidak benar. Yang kelima, konsumsi minuman beralkohol dan penggunaan zat kimia. Yang keenam, terlarang atau narkoba. Yang ketujuh, ibu yang mengidap HIV atau AIDS. Ya, itulah tadi video singkat dari saya, yaitu tentang masalah-masalah belajar dan pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi